jemputlah mimpimu di masa muda, bahwa kita dengan kelebihan kita di masa muda, tidak ada bangsa yang bisa merubah bangsanya, hanya anak muda yang bisa merubah bangsanya. Apakah Anda udah puas dengan kekayaan yang Anda punya sekarang, atau masih ada hal apa yang kedepannya Anda mau lakukan? Saya mau jadi anak muda yang berguna bagi bangsa ini. Karena saya berpikir anak muda itu harus konsentrasi di 4 unsur ya. Satu, pendidikan. Kalau kita berbicara pendidikan, kalau kita mau sukses di pendidikan itu, kita harus bisa lulus S1, S2, S3, sampai profesor. Itulah yang sukses di pendidikan. Jadi Anda nggak sekolah tinggi, tapi Anda percaya sama pendidikan ya? Saya sekolah tinggi. Katanya cuma sampai D1? D1, habis itu saya kuliah S1. Lanjut. Okay. Kuliah S1 di Unlam, lulus, habis itu saya kuliah lagi S2 di Brawijaya, Pertahanan. Sekarang saya ambil S3 di UNER, bagian sosial. Berarti saya tadi menggambarkan 4 tadi itu dalam kesuksesan bagi saya. Nah, tinggal kita kesuksesannya mau menjemput mimpi di masa muda atau mau menjemput mimpi di masa tua. Suksesnya mau di masa muda atau di masa tua. Tua sama pensiun Nah, jalan-jalan. salah satunya yang saya bilang tadi, kita harus sukses pendidikan. Kalau berbicara sukses pendidikan, berarti kan terakhir sukses di pendidikan ini adalah kita menjadi profesor. Dan profesor dan ilmu kita berguna buat orang banyak. Habis itu kita sukses di politik. Politik, kalau kita berpikir, kalau kita di tingkat kabupaten, saya sudah pernah menjadi pengurus di tingkat kabupaten. Dan saya menjadi bupati. Itu karir politik tertinggi di kabupaten. Sekarang saya menjadi ketua provinsi. Kalau berbicara karir politik, berarti yang paling tinggi saya harus jadi gubernur. Nah, kalau secara di tingkat nasional, berarti menjadi menteri, atau menjadi presiden atau wakil presiden. Itu di dalam berkarir politik. Nah, kalau di dalam karir saya sekarang, saya sudah pernah menjadi bupati. Kalau saya mau berkarir secara bertahap, berarti saya menjadi gubernur secara karir politik. Habis karir politik, pendidikan, habis itu karir bisnis. Saya sudah pernah menjadi pengusaha di tingkat kabupaten. Habis itu saya menjadi pengusaha di tingkat provinsi. Habis itu saya sekarang menjadi pengusaha di tingkat nasional. Saya juga bercita-cita kepengen masuk di majalah Forbes, karena itu cita-cita saya. Tapi saya mau masuknya itu di waktu muda. Saya jadi bupati di waktu muda. Saya ikut di politik juga di waktu muda. Kenapa? Karena sesuai moto yang saya sampaikan, jemputlah mimpimu di masa muda, bahwa kita dengan kelebihan kita di masa muda, tidak ada bangsa yang bisa merubah bangsanya, hanya anak muda yang bisa merubah bangsanya. Begitulah sejarah yang pernah kita lihat dan kita baca yang sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah sukses di agama. Sukses di agama ini pembuktian. Kita nanti meninggal, masuk surga atau masuk neraka. Kalau kita masuk surga, ya berarti pembuktian kita di dalam agama, kita juga bisa membenarkan. 4 unsur inilah yang saya selalu pegang. Sukses pendidikan, sukses politik, sukses bisnis, dan sukses agama. Nah, sukses politik yang saya sampaikan ini perlu saya sampaikan khususnya kepada anak muda, harus melek politik. Kenapa? Selama ini anak muda, mohon maaf, dia cuek terhadap politik, padahal politik itulah yang membuat regulasi di bangsa dan negara ini. Kalau anak muda tidak masuk ke dalam partai, maka dia tidak bisa maju sebagai calon legislatif. Padahal calon legislatif atau legislatif itulah yang membuat regulasi bangsa dan negara ini. Salah satu contoh misalnya, sekarang yang boleh menjadi presiden saja umurnya harus kalau tidak salah di bawah 40 tahun, di atas 40 tahun atau 41 tahun. Nah, kalau anak muda mau menjadi presiden di waktu muda, dia harus masuk jadi legislatif dan dia harus merubah undang-undang persyaratan presiden itu, bahwa presiden boleh di bawah 35. Presiden kemudian jam terbangnya kurang, kasihan nanti. Sekarang jam terbang mana orang yang pernah berpengalaman jadi presiden sekarang? Sekarang orang yang pernah berpengalaman jadi presiden adalah orang yang pernah terpilih. Nah, kalau undang-undang itu tidak dirubah, maka kesempatan anak muda untuk bisa menjadi presiden akan sangat kecil. Kenapa? Karena undang-undangnya 41 tahun apa 40 tahun baru boleh menjadi presiden. Menurut saya, anak muda harus masuk di sana. Ya, ke depannya makanya anak-anak muda yang kuat mental boleh masuk politik. Sebentar lagi loh, kita 5-10 tahun lagi memasuki era bonus demografi, di mana anak muda lebih banyak 70% daripada orang tua. Inilah kesempatan masa emasnya anak muda. 5-10 tahun ke depan kita sepakat bahwa pemimpin bangsa ini adalah anak muda.
Tapi kenapa aturan regulasinya tidak diatur oleh pemerintah memberikan kesempatan kepada anak muda? Padahal kita meyakini tidak ada sejarah di dunia ini kita merdeka pun anak muda yang membuat kemerdekaan ini. Nah, negara juga berubah juga tidak lepas daripada 40 muda lah. menurut saya 40 ya. Iya, muda. Ya menurut saya kalau boleh menjadi presiden harus di atas 41 tahun atau 40 tahun ya berarti kan anak muda tidak punya kesempatan itu. Padahal kita sepakat pemimpin bangsa ini ke depan 5-10 tahun ke depan adalah anak muda. Berarti anak muda harus hadir di legislatif untuk merubah regulasi itu. Anak muda juga boleh mempunyai kesempatan. Kan yang memilih bukan legislatifnya, yang memilih kan rakyat. Kalau rakyat percaya kenapa tidak? So, anak muda, untuk menjadikan Indonesia lebih baik, dimulai dari kualitas manusianya yang baik. Nah, siapa yang punya kualitas baik, diajak tuh sama Mas Maming nih, suruh ikut politik. Harus ikut berpolitik. Walaupun berkelimpahan di usia muda, bukan berarti Anda harus puas. Tetapi juga bukan berarti Anda serakah, ingin terus memperkaya diri dengan harta. Tetapi memikirkan diri berguna untuk orang lain itu jauh lebih berharga.